Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh min akhiril anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Sesungguhnya hanyalah pada Allah kita menghaturkan segala puji, segala syukur. Nahmaduhu, yang kita senantiasa memuji kepadanya, wa nasta'inuhu, dan kita senantiasa meminta pertolongan kepadanya, wa nastaghfiruhu, dan kita senantiasa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa na'udzu billah, dan kita senantiasa berlindung pada Allah Subhanahu wa taala min sururi anfusina, dari segala kejelekan yang ada di dalam diri kita, wa min sayyiati a'malina, dan dari jeleknya amal-amal kita. May yahdihillah, barang siapa yang menginginkan hidayah, fala mudhillalah, maka Allah akan memberikan hidayah. Wa may yudlil, barang siapa yang tidak menginginkan hidayah, fala hadiyalah, maka Allah tidak akan memberikannya hidayah. Ikhwati iman sidang Jumat rahimahumullah. Pada kesempatan siang hari ini, atas kudroh serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih diberikan kesempatan disertai kemampuan sehingga bisa melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ini sebagai ikhtiar kita semua dalam mentakarrubkan diri, dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena belum tentu saudara-saudara kita yang semuslim, namun mereka diberi kemampuan dan kekuatan sehingga bisa melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Belum tentu. Nah, mudah-mudahan kita yang di sini adalah orang-orang pilihan yang kemudian selalu didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati iman sidang Jumat rahimahumullah. Sejatinya manusia itu dalam menjalani kehidupannya tidak lepas dari apa yang telah terdahulu telah dikerjakan. Maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faqsos la'allahum yatafakkarun. Quran surat Al-A'raf ayat 187. Kata Allah, maka pelajarilah sejarah yang terdahulu supaya engkau mendapatkan pelajaran. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati iman sidang Jumat rahimahumullah. Namun perlu kita ketahui, maksud dari mempelajari sejarah itu, kalaulah kita tidak teliti, kalaulah kita tidak memperhatikan, maka apa yang kita kerjakan itu, yang selama ini kita kerjakan menurut terdahulu telah dikerjakan, mungkin kita tidak pernah sadar apa yang dikerjakan itu benar atau salah. Nah, kita sebagai seorang muslim diajarkan dalam literatur keilmuan, dalam bidang-bidang keilmuan yang lainnya, khususnya dalam Islam, itu diajarkan agar apa yang kita lakukan selama ini haruslah ilmiah atau harus sesuai dengan apa yang telah diajarkan, merujuk kepada Allah dan Rasul. Jadi tidak semata-mata selama. Artinya Yasin adalah jantungnya Al-Quran,
dan tidak seorang pun membacanya dengan mengharap keridhaan Allah dan pahala akhirat kecuali ia akan diampuninya. Dan bacakanlah ia Yasin kepada orang yang hendak menemui ajalnya di antara kalian. Ini kebiasaan yang kedua. Ketika hendak ada orang yang meninggal dunia, namun ketika dalam keadaan sakaratul mautnya terbilang sulit dan lama, maka ada kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat atau oleh orang Islam, yaitu seseorang itu membacakan surah Yasin kepada orang tersebut yang hendak meninggal. Tujuannya mungkin supaya memudahkan agar meninggalnya itu lancar. Ada kebiasaan seperti itu ternyata, ikhwat iman. Namun sedikit apabila kita memperhatikan, justru kebiasaan membaca Al-Quran yang dikhususkan kepada surat Yasin itu malah yaitu ketika orang tersebut telah meninggal baru dibacakan surat tersebut. Tapi di dalam hadis ini disebutkan justru orang yang hendak meninggal sakaratul mautnya susah, maka dibacakan surat ini. Ini kebiasaan yang kedua, langsung ternyata diriwayatkan di dalam sebuah hadis. Belum selesai sampai di sana, ternyata kebiasaan yang kedua ini walaupun ada hadis yang menerangkannya, ada beberapa ulama yang kemudian memberikan pendapat dan masukan kaitan dengan hadis ini. Yang pertama adalah a'alla hadzal haditsa Ibnu Qattan bil ittirabi wal waqfi wa jahalati ba'da riwayah. Imam Ibnu Qattan memandang hadis ini adalah cacat karena muntarib dan mauquf serta sebagian perawinya tidak dikenal. Wa nukila ad-Darqutni annahu qala hadza haditsu muntaribun al-isnadi wa majhulu al-matani wa la yasin. Dan Imam Darqutni dia berkata, hadis ini sanadnya muntarib, matanya tidak dikenal dan tidak sah. Ternyata hadis yang kedua ini dari kebiasaan tadi yang kedua, para ulama hadis yang masyhur dikenal oleh ulama-ulama hadis yang lainnya memberikan pendapat bahwa hadis barusan yang kedua, kebiasaan yang kedua, hadisnya muntarib, sanadnya mauquf. Sedikit saja mungkin apa yang dimaksud muntarib di dalam hadis. Muntarib itu kalau bahasa kita adalah tidak teratur, tidak selaras. Yang dimaksud mauquf apa? Mauquf itu maksudnya adalah yang meriwayatkan hadisnya tidak sampai kepada Rasulullah, tapi hanya sampai kepada zaman setelah 2 generasi setelah zaman Rasulullah. Jadi disanadkannya ke sana, bukan kepada Rasul. Maka ternyata dengan demikian hadis tersebut disimpulkan oleh para ulama tidak sah dan tidak bisa diamalkan. Barakallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwat iman sidang Jumat rahimahullah. Yang terakhir, poin yang terakhir, 3 kebiasaan yang dilakukan oleh orang Islam. Yang terakhir adalah kebiasaan ketika setelah meninggal dunia, ada seseorang yang telah meninggal dunia, maka seseorang tersebut kemudian bersedih. Namun yang menjadi kebiasaannya adalah bersedih yang berlebihan. Di dalam literatur keislaman disebut hal demikian adalah an-niyahah. Apa itu an-niyahah? Ma'khudatun minan nuhi wa huwa raf'us sauti bil bukai. Kata an-niyahah diambil dari kata an-nawhi, yang meninggikan suara dengan menangis. Maksudnya ketika ada orang yang meninggal terus banyak yang sampai sedih bahkan berlebihan, itu disebut an-niyahah, meninggikan suara dengan menangis. Kebiasaan ini
ternyata dimention dalam pembahasan Islam. Bagaimana kemudian kebiasaan ini dicontohkan atau tidak? Sedikit saja. Ikhwat iman selimat rahimahumullah. Yang namanya manusia wajar sekali menjadi fitrahnya jika ada seseorang yang disayanginya, yang dicintainya, apabila meninggalkannya atau meninggal dunia, pasti orang yang ditinggalkannya merasa sedih. Rasulullah pun sama. Ketika ditinggalkan meninggal oleh anaknya, Rasulullah pun sedih. Namun ada catatannya, yang dimaksud sedih tersebut janganlah berlebihan. Nah ternyata jika bersedih berlebihan, ternyata ini disampaikan, dijelaskan di dalam hadis. An Abi Malik al-Ash'ari an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrabuhunna. Ada 4 perkara pada umatku yang termasuk perbuatan jahiliyah. Perbuatan jahiliyah. Siapa jahiliyah? Adalah kaum yang sebelum datang Islam, kaum yang kemudian dalam perilaku, pemikiran dan sebagainya berjauhan, berseberangan sekali dengan nilai-nilai kemanusiaan, apalagi nilai-nilai keislaman. Maka disebutlah kaum jahiliyah, kaum yang bodoh. Al-fakhru fil ahsabi wa ta'nu fil ansabi wal istisqa'u bin nujumi wan niyahah. 4 perkara yang umatku tidak akan pernah meninggalkannya, padahal kebiasaan tersebut adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Yang pertama, sombong dengan leluhurnya. Yang kedua, mencaci nasab orang lain. Yang ketiga, meminta hujan dengan bintang-bintang. Dan yang keempatnya, meratapi mayit. Ini 4 kebiasaan yang termasuk kepada kebiasaan orang-orang jahiliyah. Menyombongkan dengan leluhurnya yang pertama. Tidak sedikit orang-orang muslim yang bangga terhadap leluhurnya walaupun sudah meninggal. Apalagi ternyata leluhurnya tersebut mempunyai sematan, mempunyai sebutan sebagai seorang ajengan, seorang wali, seorang kiai. Jika sudah meninggal, sudah dikuburkan, maka orang tersebut akan selalu bangga. Bahkan sampai-sampai kemudian dirutinkan untuk selalu menjenguk, menziarahinya, dengan kemudian menyombongkan dengan seperti itu. Tujuannya untuk apa menziarahi? Tidak sedikit ternyata yang ziarah tersebut bukanlah dalam rangka kebaikan, tapi malah meminta-minta doa. Kan itu tidak boleh. Nah, akan menyerempet kepada hal tersebut. Kemudian tadi yang keduanya mencaci nasab orang lain. Ini pun kebiasaan yang sering dilakukan. Ada kebiasaan yang dilakukan. Apabila beda derajat, beda kelas sosial, beda pendidikan, maka orang tersebut akan direndahkan. Nah, ini kebiasaan orang jahiliyah yang seperti itu. Kemudian yang ketiganya meminta hujan dengan bintang-bintang. Di Indonesia pernah viral ketika jarang sekali turun hujan, maka ada orang yang kemudian merasa dirinya mampu menurunkan hujan. Ini pun salah satu perantara yang dimaksud dengan meminta hujan dengan bintang-bintang. Sejatinya kan yang dapat menurunkan hujan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhirnya adalah meratapi mayit. Nah, ini kebiasaan tadi yang ketiga. Meratapi mayit itu adalah sebuah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Iwat iman sidang rahimahullah. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini kaitan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Islam. Ternyata ada yang selaras apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ternyata juga ada yang tidak selaras yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semuanya sebagai orang Islam dalam melakukan hal-hal yang selama ini kita kerjakan, baik itu duniawi atau bahkan urusan ukhrawi, maka sejatinya kita diajarkan agar apa yang kita lakukan itu sesuai selaras dengan apa yang sudah terdahulu dicontohkan oleh Allah dan Rasul. Demikian buat iman sebagai umat yang bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ditutup saja dengan doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.